mendiskusikan, merenungkan firman Tuhan, dan saya berharap teman-teman menikmati Tuhan dan kehadiran Tuhan hari ini dan siang ini, menikmati Tuhan dan kehadiran Tuhan lewat firman Tuhan di siang ini. Saya mendorong teman-teman untuk menikmati setiap firman yang akan kita baca, dan saya berharap tidak hanya materi ini saja yang akan memberkati. Saya sendiri terus belajar, tetapi bagaimana relasi teman-teman atau persekutuan atau perbincangan teman-teman sendiri dengan Tuhan ketika teman-teman membaca firman Tuhan. Dan saya berharap kita semua bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita bersama-sama berdoa dulu. Kita tahu, sadar bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, dan kita rindu untuk menyembah Dia. Kita berdoa. Kami mengakui Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena itu kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami menaikkan hormat kepada Engkau. Kami menaikkan pengagungan kami kepada Engkau. Allah kami yang besar, yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini, yang berdaulat atas alam semesta ini, tetapi juga Allah yang demikian itu Allah yang memanggil kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, untuk mengenal-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau, dan untuk menikmati segala kekayaan di dalam persekutuan dengan Engkau itu. Kami menyatakan hormat dan puji untuk kebesaran-Mu, tetapi juga menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur, hamba sekali secara pribadi bersyukur kepada Engkau, karena Engkau siap untuk berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini, berbicara kepada kami semua, di tiap-tiap tempat di mana kami berada. Engkau merindukan untuk mengajar kami. Engkau merindukan untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Engkau merindukan untuk menyatakan kasih, menyatakan hukum-hukum, kebenaran-kebenaran-Mu kepada kami. Dan ajari kami untuk kami siap mendengar Engkau berbicara kepada kami. Bahwa kami masuk kepada hadirat Engkau. Bahwa saat ini kami masuk kepada hadirat Allah. Bahwa kami masuk kepada perjumpaan pribadi dengan Engkau lewat firman-Mu. Bahwa kami masuk kepada perjumpaan dengan kasih-Mu saat ini. Terima kasih. Bicaralah kepada kami masing-masing pribadi, nyatakanlah diri-Mu kepada kami masing-masing pribadi. Dan kepada hamba, Engkau sendiri juga berbicara. Mari Engkau memakai mulut ini untuk berbicara, tetapi juga Engkau berbicara secara pribadi kepada hamba-Mu ini, untuk hamba-Mu mendengar. Terima kasih. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini. Engkau yang menguasai penuh waktu ini. Engkau yang menguasai penuh ruangan di mana kami ada. Engkau yang menguasai penuh pikiran, perasaan, kehendak kami, untuk kami diajar oleh Engkau, dan untuk kami belajar menaati Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang memperjuangkan pertumbuhan. Sekali lagi, kalau kita ingat kembali sesi yang pertama tentang identitas, bahwa identitas kita adalah seorang murid, dan seorang murid itu, kehidupan seorang murid itu adalah kehidupan yang sangat mulia, dan salah satu kemuliaan kehidupan murid oleh karena seorang murid itu ditarik, dibawa untuk menyertai Dia, dipanggil, dipilih, ditentukan. Yang pertama adalah untuk menyertai Dia, untuk bersekutu dengan Dia, untuk mengenal Dia, dan untuk mengalami segala kekayaan bersama-sama dengan Dia. Dia membawa dan menarik kita untuk kita mengenal Dia. Itu anugerah. Dan sekali lagi, itu bukan karena kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena siapa kita, dan bukan karena ada sesuatu yang dapat kita tawarkan kepada Allah untuk kita bisa bersekutu dengan Dia, tetapi karena inisiatif Allah sendiri dan karena kerinduan Allah sendiri untuk kita bersekutu dengan Dia. Murid yang bersekutu dengan Allah. Bagi saya itu anugerah. Dari dulu bagi saya bisa bersekutu dengan Allah itu anugerah, dan itu satu mukjizat yang sangat besar. Kenapa bagi saya itu adalah satu mukjizat yang sangat besar? Karena saya orang berdosa dan Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dan Allah yang Maha Kudus itu merindukan untuk bertemu dengan saya dan merindukan untuk bersekutu dengan saya,
punya relasi dengan saya. Ciptaan, tetapi ciptaan ini sudah berdosa. Dia merindukan untuk tetap mengasihi dan untuk tetap bersekutu dengan saya. Dan bagi saya itu anugerah, tetapi juga satu mukjizat yang besar. Bagaimana seorang berdosa itu bisa berbincang dengan Allah dan mendengar Allah berbicara kepada manusia yang berdosa ini. Tetapi itulah Allah kita. Dan itulah Allahmu yang merindukan untuk bersekutu denganmu. Untuk berjumpa secara pribadi dengan engkau. Di ruang-ruang pribadimu. Dan bahkan hari lepas hari. Waktu demi waktu. Allah merindukan persekutuan dengan engkau. Bahkan 24 jam Allah merindukan persekutuan dengan engkau. Nah, itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Memperjuangkan pertumbuhan itu berarti memperjuangkan relasi kita dengan Allah. Tanpa relasi dengan Dia, tidak ada pertumbuhan. Sekali lagi, tanpa relasi dengan Dia, tidak ada pertumbuhan. Dia adalah sumber hidup itu. Tanpa kita menempel pada sumber hidup itu, maka tidak ada kehidupan yang dialirkan di dalam hidup kita. Maka satu-satunya untuk kita hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan itu, maka satu-satunya adalah kita bersekutu dengan Dia, berrelasi dengan Dia yang adalah sumber hidup itu. Mari kita mulai memperjuangkan pertumbuhan itu. Yang pertama kita akan belajar, apa arti pertumbuhan itu? Lebih dulu, tumbuh dan pertumbuhan. Tumbuh itu apa? Tumbuh itu muncul. Kalau kita membayangkan pohon atau tanaman, maka tumbuh itu adalah muncul, berkembang, hidup, membesar, besar, bertambah sempurna. Kalau itu biji, maka dia akan pecah biji itu, dan kemudian dari pecah itu dia akan berakar dan bertumbuh menjadi besar, semakin besar. Dari biji yang sangat kecil, itu bisa menjadi pohon yang sangat besar. Di rumah pada waktu ini sedang belajar untuk bercocok tanam di saya bersyukur karena saya belajar melihat biji sawi itu kecil banget, sangat kecil. Biji sawi putih, biji sawi hijau itu sangat kecil sekali. Dan kemudian yang kecil itu saya melihat itu sangat kecil sekali. Tetapi ketika itu nanti ditabur, biji itu pecah dan mulai bertumbuh, maka akan bertumbuh menjadi besar. Ketika sawi itu muncul, saya tidak pernah berpikir bahwa bijinya sekecil itu. Tetapi ternyata bijinya sangat kecil. Tetapi dari yang kecil itu bisa menghidupi hidup saya. Ketika bertumbuh dan menjadi sawi, bisa saya makan dan memberi pertumbuhan di dalam hidup saya. Saya bersyukur, saya bersyukur melihat apa itu pertumbuhan dari beberapa waktu ketika saya bercocok tanam. Tumbuh, itu muncul, berkembang, membesar, bertambah besar, sempurna. Dan pertumbuhan itu apa? Berarti hal atau keadaan tumbuh, berkembang. Berarti ada kemajuan, dari yang kecil menjadi besar. Ada kemajuan, dari yang sedikit menjadi banyak. Kalau pohon, itu pertumbuhannya ke bawah. Yang kita lihat seringkali pohon itu yang disebut bertumbuh itu ke atas. Tambah besar, tambah besar. Salah. Yang pertama, pohon itu bertumbuh, biji itu bertumbuh, itu dimulai dari akarnya lebih dulu yang bertumbuh. Nah, lengkap. Kemudian bertumbuh semakin besar, semakin ke bawah akarnya, semakin ke dalam akarnya. Dengan demikian juga ada pertumbuhan ke atas, mulai dari batang sampai kepada daunnya. Lengkap kemudian semua bagian-bagian dari pohon itu. Saya akan presentasikan satu video sederhana, teman-teman bisa melihat apa itu arti pertumbuhan.
Baik, teman-teman tadi melihat satu proses bagaimana biji itu bertumbuh. Dan kalau teman-teman tadi melihat proses itu dimulai dari biji itu pecah dan kemudian biji itu mulai bertumbuh ke bawah lebih dulu. Akarnya itu bertumbuh lebih dulu ke bawah, dan kalau teman-teman perhatikan akan ada akar utama yang lurus ke bawah. Baru kemudian akan ada banyak pertumbuhan akar-akar yang lain. Dan akar yang ke bawah itu menjadi akar utama dari biji itu, dan kemudian baru akan bertumbuh ke atas, terus ke atas, dan kemudian seimbang antara pertumbuhan ke atas, dia terus bertumbuh ke atas, tetapi pertumbuhan yang di bawah itu tidak pernah berhenti ketika dia bertumbuh ke atas. Dia terus bertumbuh ke atas, tetapi juga dia akan bertumbuh ke bawah. Akar itu akan semakin dalam. Akar itu semakin kuat ke dalam untuk memberi topangan batang dan daun di atasnya. Kita belajar, ketika saya tadi kembali melihat video itu, saya merasa dan menyadari bahwa itulah saya, pertumbuhan saya. Ada proses yang begitu panjang ya. Itu cuma 25 hari ya, karena itu biji yang kecil, 25 hari, tetapi itu satu proses yang panjang untuk satu biji itu sampai menjadi pohon tadi ya, tanaman tadi. Nah, kita lihat ada proses pertumbuhan ke bawah dan ke atas, kemudian sampai lengkap bagian-bagian dari pohon itu atau tanaman itu, akar, batang, dan kemudian daunnya. Nah, tumbuh dan pertumbuhan, ada akarnya di bawah, itu ada akar. Kalau engkau lihat ada gambar pohon itu ya, ada pohon, ada gambar akar, dan akarnya itu begitu panjang ya. Dan lihat, kalau teman-teman lihat di situ, antara akar, batang sama daunnya seakan-akan itu seimbang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pohon besar itu akarnya kecil. Enggak, pohon besar itu ditopang dengan akar yang sangat besar dan mungkin lebih besar daripada pohon itu sendiri. Nah, tetapi selain akar, ada batang, carang, daun,
Dan ada pada akhirnya nanti goalnya dari pertumbuhan pohon itu adalah buah. Akar itu untuk mengambil makanan, nutrisi, bertumbuh, tapi juga untuk menopang keseluruhan dari pohon itu, menopang keseluruhan pertumbuhan dari pohon itu. Kemudian batang untuk proses berlangsungnya pertumbuhan terus-menerus sampai nanti ada buah. Buah itu sendiri adalah kelebihan, hasil kelebihan dari makanan yang disimpan, yang dinikmati oleh manusia atau hewan. Jadi yang dinikmati dari pohon itu, kalau kita menanam pohon jambu, maka yang kan kita nikmati yang utama adalah jambunya. Ketika jambu itu belum, buah jambu itu belum muncul, kita seringkali menanti-nantikan, kapan ya jambunya itu muncul. Nah, yang kita nanti-nantikan adalah jambunya. Tetapi untuk sampai jambu itu muncul, itu ada proses yang sangat panjang sekali. Bahkan bertahun-tahun untuk jambu itu bisa muncul. Sekarang ada teknologi, betul, membuat itu jauh lebih cepat ya, tetapi secara alamiah tetap ada proses sampai buah itu muncul. Sama halnya dengan pohon, kalau kita melihat dari perspektif manusia, pertumbuhan itu ada tubuh, jiwa, roh ya. Kita lihat tumbuh dan pertumbuhan dari manusia itu, saya suka membaca dari Lukas 2 ayat 52, slide selanjutnya. Kalau dari perspektif manusia, ya manusia juga bertumbuh sama seperti tumbuhan atau sama seperti tanaman ya. Manusia bertumbuh. Lukas 2 ayat 52 dikatakan di situ, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yaitu merangkum keseluruhan keutuhan dari pertumbuhan Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan Yesus diceritakan di sini atau dituliskan di sini bahwa Tuhan Yesus itu tidak ujuk-ujuk atau tidak spontan jadi besar karena dia Tuhan. Bukan. Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria. Dan Tuhan Yesus mengalami semua proses yang dialami oleh manusia itu menjadi besar. Yesus masih makin bertambah besar. Itu berarti secara fisik Tuhan Yesus bertambah besar, bertambah tinggi. Kemudian dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Hikmat berkaitan dengan jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Tetapi juga dikatakan makin dikasihi oleh Allah dan juga manusia dikasihi oleh Allah. Berarti secara roh dia berhubungan dengan Allah, bertumbuh secara rohnya dengan Allah. Kita belajar itulah keutuhan manusia. Manusia bertumbuh itu secara utuh. Tubuh, jiwa, tapi juga rohnya. Dari bayi, kalau secara tubuh ya, secara penampakan itu mulai dari bayi, kemudian anak, remaja, dewasa, dan tua matang. Tetapi di dalam perkembangan secara fisik yang kita lihat dari bayi sampai tua itu, di dalamnya secara jiwa juga mesti bertumbuh, dan secara roh juga mesti bertumbuh. Kalau tidak, maka akan ada persoalan. Nah, di slide selanjutnya, itulah keutuhan di dalam pertumbuhan manusia. Ada roh, manusia itu terdiri dari roh, tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh itu bertambah besar, bertambah matang. Roh itu berkaitan dengan bertambah di dalam pengenalan akan Allah, persekutuan dengan Allah. Tetapi juga secara jiwa itu bertumbuh di dalam pikiran, cara berpikirnya bertumbuh, cara merespon sesuatu dari emosinya itu juga bertumbuh, dan cara mengambil keputusan, dan itu berkaitan dengan kehendak, itu juga bertumbuh. Kadang-kadang kita belajar, orang itu dewasa. Dewasa itu tidak hanya dilihat dari fisiknya yang gede, tetapi juga dewasa itu karena apa? Di dalam cara dia mengambil keputusan itu utuh, seimbang antara pikiran dan perasaan, sehingga mengambil keputusan-keputusan yang utuh. Nah, itulah dewasa. Nah, tidak bisa, ini satu bagian saja itu tidak bisa. Kalau tubuhnya itu tidak berkembang, hanya jiwa dan rohnya, maka dia akan kerdil ya. Apa ya, kalau bahasa Jawa itu kundat, apa ya bahasa Indonesianya ya, pokoknya dia menjadi manusia yang kerdil. Nah, tetapi kalau tubuhnya berkembang tapi jiwanya tidak berkembang, dia seperti kanak-kanak. Orangnya gede tetapi cara berpikirnya itu seperti anak-anak kelas anak-anak SMP atau SMP atau SD begitu. Sekalipun dia sudah kuliah, tapi cara berpikirnya itu seperti anak-anak SD. Nah, itu tidak berkembang secara jiwa. Kalau roh jelas, kalau dia tidak diselamatkan, maka rohnya mati.
Dan bahkan kalau dia sudah diselamatkan, roh itu perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Sekalipun dia orang percaya, tetapi dia tidak bisa menikmati relasi dengan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan oleh karena secara roh dia tidak bertumbuh. Harus keutuhan, keseluruhan. Itulah kita, dan itu terus-menerus kita rindukan untuk kita kejar. Ya. Tujuan dari pertumbuhan itu apa? Tujuan dari pertumbuhan jelas. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30, berkali-kali kita baca Allah terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita akan baca. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia itu siapa? Yang mengasihi Dia itu adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemarin kita bahas di dalam Efesus itu, Allah juga memanggil, merencanakan itu sejak dunia belum diciptakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Orang yang dipilih dari semula, jadi kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, orang pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak hanya ingin dia cuma percaya sebagai kanak-kanak, tetapi Tuhan juga apa? Menentukan dia untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya kelak pada akhirnya. Teman-teman, Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita yang mengasihi Dia itu adalah orang percaya yang sudah dipilih dan dipanggilnya. Tetapi tidak hanya sekedar untuk percaya, tetapi untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, menjadi dewasa seperti gambaran Kristus. Apakah itu? Wataknya Kristus, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan di dunia ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi tujuan pertumbuhan itu apa? Keserupaan dengan Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 teman-teman nanti juga bisa baca di situ. Tetapi intinya sama, Tuhan menyediakan banyak hal. Tuhan menyediakan nabi, rasul dan lain sebagainya untuk apa? Untuk menolong setiap orang percaya itu untuk bertumbuh menjadi dewasa, tidak terombang-ambing dengan segala macam pengajaran-pengajaran yang ada di dunia ini. Nah, dengan demikian kita juga belajar orang yang dewasa secara rohani, tidak hanya secara watak dan pekerjaannya itu serupa dengan Kristus, tetapi dia juga seorang yang tidak mudah terombang-ambing dengan segala macam pengajaran dunia ini. Nah, itu bertumbuh goalnya adalah menjadi serupa dengan Kristus, menjadi dewasa seperti Kristus. Kudus itu berarti di dalam wataknya, tapi juga di dalam pekerjaan Kristus. Nah, contoh hidupnya itu seperti Paulus. Kalau nanti kita lihat di dalam Filipi 3, teman-teman akan lihat Paulus mengejar begitu rupa keserupaan dengan Kristus itu, bahkan sampai kepada kematian Kristus. Dan dia mengejar, memandang kepada tujuan ke depan, mengarahkan pandangannya kepada hadiah di depan, dan melupakan apa yang di belakangnya. Dia berlari ke depan, dikatakan di dalam Filipi 3 demikian. Dia berlari mencapai tujuan ke depan dan meninggalkan apa yang di belakangnya. Itu pertumbuhan, tujuannya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi sebagaimana yang Kristus inginkan terjadi di dalam hidup kita. Dan caranya kalau kita belajar dari Paulus adalah kita mengejarkan dengan mengarahkan diri ke depan dan menanggalkan apa yang di belakangnya. Mengapa kita perlu bertumbuh? Tadi goalnya pertumbuhan, kemudian goalnya apa, tujuannya apa, dan kemudian mengapa kita bertumbuh. Di slide selanjutnya kita akan lihat kenapa bertumbuh.
Yang pertama karena itu bukti dari kehidupan. Kalau saya sudah diselamatkan, sebelum saya diselamatkan, saya mati di dalam pelanggaran-pelanggaran saya. Di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Dan dikatakan selanjutnya apakah pelanggaran-pelanggaran itu? Kamu dulu mati karena pelanggaran-pelanggaran. Berarti sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, kamu dulu mati karena pelanggaranmu itu, sama seperti saya. Ketika saya dulu mati, sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya hidup. Nah, apa bukti dari kehidupan saya itu? Bukti dari kehidupan saya adalah saya bertumbuh. Dia menjadi serupa dengan Kristus itu. Saya bertumbuh itu menjadi bukti bahwa saya sudah diselamatkan. Saya bertumbuh itu menjadi bukti bahwa saya sudah ada di dalam Kristus. Saya bertumbuh itu berarti saya punya terbukti bahwa saya sekarang nempel kepada sumber hidup itu, yaitu Kristus. Sehingga saya bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah. Nah, kemudian mengapa bertumbuh? Jadi yang pertama tadi penting banget. Kenapa pertumbuhan itu harus? Kenapa pertumbuhan itu bukan pilihan? Karena itu satu kewajaran kalau saya hidup pasti bertumbuh. Satu kewajaran kalau biji itu pecah, dia akan bertumbuh ke atas. Itu wajarnya begitu. Kalau sampai tidak bertumbuh berarti justru ada persoalan. Nggak wajar kalau nggak bertumbuh, justru ada persoalan. Kenapa? Karena saya sudah hidup. Maka pastinya bertumbuh. Sama halnya bayi lahir, pastinya bertumbuh wajarnya. Kalau dia tidak bertumbuh, maka pasti ada persoalan dari bayi itu. Justru kalau dia tidak bertumbuh, berarti ada persoalan. Kalau dia bertumbuh, itu berarti normal atau wajar. Nah, saya bertumbuh itu menghidupi kewajaran saya sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Normal, wajarnya. Nah, sama halnya yang kedua tadi, yang kedua di dalam slide itu hidup normal atau wajar, tidak berbuah, tidak berguna ya. Kalau saya wajar, pohon itu wajar bertumbuh, maka dia akan bertumbuh menjadi besar dan berbuah. Nah, buah itu menjadi kewajaran dari pertumbuhan atau penampakan wajar bahwa pohon itu bertumbuh dengan baik. Kalau pohon itu tidak bertumbuh dengan baik, maka dia tidak akan berbuah. Di rumah ada buah klengkeng, nggak bertumbuh, dia bertumbuh besar, tetapi dia tidak berbuah. Kenapa? Pasti ada persoalan. Juga ada pohon mangga, satunya berbuah, satunya tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Sama-sama tinggi ya. Ternyata yang tidak berbuah itu ada hama putih-putih di daunnya itu, banyak hamanya. Jadi tidak bisa berbuah dengan baik. Nah, berarti kalau dia tidak berbuah, dia tidak bertumbuh dengan wajar. Kemudian kenapa bertumbuh? Karena Allah menginginkan umatnya bertumbuh dan berbuah bagi kerajaannya. Itu keinginan Allah sendiri. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu menjadi ayat yang sering kali kita baca. Allah Bapa itu pengusahanya, Tuhan Yesus itu pokok anggurnya, dan kita adalah carangnya. Pokok anggur yang kita carang dari anggur itu. Buah anggur itu tumbuhnya itu di carang. Jadi kalau pohon anggur itu tidak berbuah, maka yang akan dilihat pertama adalah carangnya. Ada persoalan di dalam carang itu. Maka pengusaha yang baik itu akan membersihkan beberapa carang-carang itu, dipotongnya supaya justru bertumbuh dengan baik carangnya itu, dan kemudian bisa menjadi tempat buah yang baik. Nah, dikatakan bahwa kita sudah dibersihkan oleh Allah lewat firman Tuhan, dan mestinya berbuah kalau terus-menerus nempel pada pokok anggur itu. Nah, berarti nempel pada sumber dari batang utama pohon itu. Batang ini mengambil semua makanan dari akar dan kemudian mengalirkan kepada semua carang-carang. Dan setiap carang-carang karena kelebihan makanan itu maka akan menghasilkan buah itu. Nah, kalau ada carang yang busuk, maka dipotongnya. Nah, Allah menginginkan umatnya untuk bertumbuh, tapi juga berbuah bagi kerajaannya. Kemudian mengapa bertumbuh? Karena satu-satunya cara untuk menjadi dewasa dan berbuah lewat pertumbuhan itu. Jadi tanpa pertumbuhan orang percaya tidak akan pernah dewasa, dan tanpa pertumbuhan, maka orang percaya tidak akan pernah menghasilkan buah di dalam hidupnya. Kalau dia bertumbuh dengan baik, kalau dia menyerap makanan dengan baik, maka akan wajar untuk dia berbuah. Dan hasil dari pertumbuhan itu adalah buah itu.
Kita lihat selanjutnya. Bagaimana bertumbuh? Cara bertumbuh bagaimana? Filipi 3:10 kita akan baca itu. Ini sebagaimana yang sudah saya bagikan tadi di depan. Cuma kita akan baca. Filipi 3 ayat 10. Saya akan bacakan ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan... Saya bacakan ayat 8. Ini kehidupannya dari seorang Paulus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Itu semua kebanggaan yang dibanggakan oleh Paulus sebelumnya ya. Supaya aku memperoleh Kristus. Dia melepaskan semua kebanggaan yang dulu tidak penting, yang dulunya penting dan berarti itu, oleh karena mengenal Kristus, semua yang dibanggakan dulu tidak lagi berarti. Kenapa? Karena pengenalan kepada Kristus itu dikatakan jauh lebih mulia. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Itu kebanggaannya Paulus sebelumnya. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Itu menjadi tujuan Paulus sekarang. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia, tidak hanya serupa di dalam pekerjaan dan watak Tuhan Yesus, tetapi di sini dikatakan serupa di dalam mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Jadi ya, ayat yang diinginkan ayat 10 sampai 11 itu bukan seolah-olah dia telah memperoleh hal itu, tetapi dia mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ya, dia mengejar. Dia merasa belum sempurna, dia mengejar terus sampai dia mendapatkannya. Nah, mengejar. Filipi 3 ayat 10 mengajarkan, itu yang diinginkan oleh Paulus. Keserupaan dengan Kristus, bahkan keserupaan di dalam kematiannya. Itu menjadi keinginan Paulus. Tetapi dia berkata, aku seolah-olah aku belum menangkapnya. Memang aku belum menangkapnya, karena itu aku mengejarnya sampai aku mendapatkannya. Dan itu pun bukan dengan kekuatan dia atau kebenaran dia dengan menaati hukum Taurat, tetapi kebenaran di dalam Kristus, karena dia sudah ditangkap oleh Kristus. Nah, mengejar. Maka apa yang dilakukan? Bagaimana kita mengejar pertumbuhan itu? Yang pertama, mengejar hidup pribadi dengan dia. Itu yang dilakukan oleh Paulus tadi. Mengenal dia, mengenal dia dan mengenal persekutuan dengan dia. Itu yang menjadi pengejaran Paulus ya, mengejar hidup pribadi. Mazmur 27 ayat 4 dan 8 nanti teman-teman bisa baca. Nah, sekali lagi prinsip kalau kita lihat pohon ini, prinsip pertumbuhan itu dimulai dari akarnya. Akar. Dan akar itu apa? Nggak bisa digedein ya. Itu akar itu sesuatu yang tidak kelihatan. Itu di bawah dari tanah ya. Tetapi itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam pertumbuhan pohon itu. Sama halnya dengan hidup kita. Hidup ibadat pribadi itu akar dari pohon pertumbuhan kita. Apa yang di situ di dalam slide itu yang tidak nampak, yang ada di bawah tanah itu, akar itu adalah hidup ibadat pribadi. Sekalipun itu tidak nampak, tetapi pertumbuhan pohon itu tergantung dari akar itu. Kalau akarnya itu ada persoalan, kena hama ataupun kena wereng dan sebagainya, pasti akan ada persoalan di dalam pertumbuhannya. Nah, apa yang tidak nampak itu menjadi sangat penting.
Hidup ibadat pribadi itu tidak pernah nampak di hadapan orang, teman-teman. Dan itu dilakukan olehmu di ruang-ruang pribadimu, di kamarmu, di kamar belajarmu, di tempat di mana engkau ada untuk berelasi dengan dia. Apa yang tidak nampak itu menjadi penting. Apa yang tidak pernah terlihat oleh orang itu, sekalipun tidak pernah dilihat oleh orang itu, tetapi itu yang sangat penting di dalam hidupmu. Karena dari situlah, dari kamarmu itulah pertumbuhanmu itu nyata. Nah, ini ada gambar yang jauh lebih besar. Terima kasih. Nah, itu ada bagian yang tidak terlihat, itu hidup ibadat pribadi ya. Teman-teman nanti baik kalau nanti teman-teman bisa nah, makasih. Nah, ini ada itu ya, ada akarnya di Mazmur 27 ayat 48. Teman-teman nanti bisa bacalah ayat per ayat itu. Baik ya. Hidup ibadat pribadi, kerinduan untuk bersekutu dengan Allah seperti rusa ya. Nah, itu hidup ibadat pribadi. Apa saja hidup ibadat pribadi itu? Di situ ada waktu teduh, itu menjadi akar utamanya. Kalau tadi kita lihat pohon, tadi tanamannya itu bertumbuh mulai dari akar, itu ada akar utamanya yang akan bertumbuh lebih dulu. Ini itu akar yang paling kuat. Nah, waktu teduh itu menjadi akar utama dari pertumbuhan hidup kita. Tapi juga ada akar-akar yang lain, bukan berarti akar yang lain itu tidak penting, penting semuanya. Tetapi ya, yang paling utama, yang kuat ya, yang kita tahu, yang mestinya terus-menerus ada di dalam hidup kita adalah waktu teduh itu. Nah, waktu teduh itu penting. Waktu teduh. Tapi juga ada doa pribadi. Itu bagian yang tidak terlihat, akar itu. Kemudian ada penyelidikan Alkitab. Relasi kita dengan firman Tuhan. Penyelidikan Alkitab itu tidak hanya PA, tetapi keseluruhan relasi dengan firman Tuhan. Kemudian ada persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Dan juga ada ABG ya. Nanti ada satu lagi, 24 jam dengan Tuhan, alone with God. Nah, itu menjadi akar yang tidak nampak itu, tetapi menjadi dasar dari pertumbuhan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus kejar itu. Maka kita harus kejar apa yang tidak nampak itu, harus kita kejar, harus kita bangun terus-menerus di dalam hidup kita. Kalau kita mengejarnya, kalau kita membangunnya, maka sewajarnya pasti akan ada pertumbuhan ke atas. Itu sesuatu yang pasti. Pertumbuhan ke atas dan buah itu adalah hasil kewajaran kita berrelasi dengan Allah di dalam hidup ibadat pribadi kita dengan Allah. Hidup ibadat kita dengan Allah. Termasuk di dalam persekutuan dengan saudara seiman, yaitu hidup ibadat kita dengan Allah. Karena di situ ada banyak yang dipakai Tuhan untuk membangun pertumbuhan hidup kita, termasuk relasi kita dengan saudara-saudara seiman. Nah, kembali ke bagaimana mengejar itu. Yang pertama, yang paling utama adalah mengejar hidup ibadat pribadi ya. Akar itu, kemudian mengejar kebergantungan kepada Allah. Kita tidak bisa bertumbuh di dalam akar itu tanpa kita bergantung kepada Allah. Nah, ada prinsip di dalam pertumbuhan itu rindu ya, dan hati yang baik. Di 1 Petrus 2 ayat 2 itu dikatakan kalau 1 Petrus 2 ayat 2 itu seperti bayi yang baru lahir yang rindu akan air susu yang murni. Nah, bayi itu normalnya rindu air susu. Kenapa? Karena itu sumber untuk dia hidup, tapi juga sumber untuk dia bertumbuh. Nah, maka ada kerinduan, itu yang menjadi penting, rindu akan air susu itu. Nah, kita berharap kita juga punya kerinduan terus-menerus untuk minum air susu itu. Oke, tapi juga ada prinsip hati yang baik ya, di dalam Lukas 8 ayat 9-15 itu dikatakan hati yang baik itu penting, itu perlu. Tuhan menabur, taburannya itu di tanah yang subur, tapi juga di jalan, di batu-batuan. Nah, yang akan bertumbuh dengan baik dan akan berbuah berlipat ganda itu kalau jatuh di tanah yang subur, yaitu hati yang baik. Nah, kita butuh hati yang baik untuk kita bisa bertumbuh, tetapi juga butuh kerinduan. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, mengejar kebergantungan kepada Allah. Karena kita nggak bisa bertumbuh tanpa anugerah Allah. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengejar pertumbuhan? Tunduk menyerah pada pengaturan Allah. Sama halnya di dalam Roma 8, 28-30 yang kita sudah baca tadi. Tuhan mengizinkan segala sesuatu
turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu bukan hal-hal yang baik saja, tetapi segala sesuatu itu bisa berarti semua hal yang mungkin mengecewakan kita, yang menyakiti kita, hal-hal yang nampaknya buruk, peristiwa-peristiwa buruk, relasi-relasi dengan teman yang mungkin teman-teman yang sulit, teman-teman yang menyakiti, tapi juga kondisi-kondisi ekonomi yang buruk dan lain sebagainya. Tuhan bisa memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Itu memang bukan hal yang baik, tetapi Tuhan bisa memakai hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita lihat di bawahnya sekali lagi, kebaikannya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keserupaan dengan Kristus. Jadi itu menjadi goal, kerinduan Allah adalah hidup kita yang serupa dengan Kristus. Dan Allah mengizinkan segala sesuatu di dalam pengaturan Allah. Allah mengawasi penuh hidup kita, kita ada di dalam pengawasan Allah yang penuh. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf mengalami keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang buruk, oleh karena dia dijual oleh saudara-saudaranya itu ke tanah Mesir. Nah, di akhir hidup, bukan di akhir ya, tetapi di akhir peristiwa itu ketika ada bencana kelaparan itu, ketika kembali bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf menyimpulkan semua peristiwa-peristiwa yang dia alami, sekalipun peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang buruk. Bagaimana tidak? Dia dimasukkan ke sumur, dia dijual menjadi budak, dia menjadi pembantu, dia dianggap pemerkosa, dia dimasukkan penjara, dia dilupakan oleh orang yang sudah ditolongnya. Banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan di dalam hidup Yusuf, dan itu di luar kontrolnya, di luar pengendalian dia. Tapi Allah mengawasi semuanya itu, dan Allah bisa memakai hal itu untuk kebaikan, dan Yusuf akhirnya bisa menyimpulkan keseluruhan dari peristiwa-peristiwa yang mungkin dulu dia menangis di dalam peristiwa-peristiwa itu. Mungkin dulu dia juga berseru di hadapan Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa itu. Minta tolong kepada Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa itu untuk dia keluar dari persoalan itu. Ketika dia ada di dalam persoalan peristiwa itu, memang tidak mengenakan. Tetapi dia bisa melihat pada akhirnya secara keseluruhan, Allah memakai itu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikannya itu bagi umat Israel keseluruhan. Bagi satu bangsa Israel keseluruhan. Apa yang nampaknya buruk itu untuk kebaikan di dalam hidupnya, tetapi lebih dari itu, kebaikan bagi bangsanya. Indah bukan? Allah bisa memakai segala keadaan di dalam hidup kita, di dalam pengaturannya, untuk memberi pertumbuhan. Dan Yusuf sampai di titik itu. Nah, teman-teman, pertumbuhan itu berasal dari Allah. 1 Korintus 3 ayat 6. Saya minta tolong Mbak Natalia dari Kejuruan untuk membacakan ayat Kejuruan di Solo ya. Dia adik saya untuk membacakan ayat ini. Tolong Mbak Natalia untuk membacakannya 1 Korintus 3 ayat 6. Bisa speakernya dihidupkan dulu, Mbak Natalia. Kemudian tolong bacakan. Silakan. Ya, gimana Mbak Nol? Ya. Halo? Oh ya, tolong bacakan ayat 3 dari 1 Korintus 3. Ya. Ayat yang ke-6. 1 Korintus. Ayatnya yang ke-6. Ya. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Oke ya, kita belajar satu prinsip. Aku menanam, aku itu Paulus ya. Kemudian Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Betul, setiap pelayan Tuhan itu punya tugasnya masing-masing. Ada yang tugasnya itu menabur, menanam, memberitakan Injil. Tetapi juga ada yang mungkin tugasnya itu menemani orang yang sudah percaya itu di dalam pertumbuhannya. Tetapi di dalam keseluruhan, apakah orang menabur ataupun menyiram, tetapi
ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu memberi pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu hanya dikerjakan oleh Allah sendiri. Bagian kita adalah menyediakan diri untuk bertumbuh. Bagian Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau saya seorang pelayan, maka bagian saya adalah menemani orang-orang yang saya layani untuk bertumbuh. Memastikan dia mengejar pertumbuhan itu. Memastikan dia hidup di dalam pengejaran akan hidup ibadat pribadinya dengan Tuhan, mengejar kebergantungannya kepada Tuhan, kemudian mengejar ketundukannya, penyerahannya kepada pengaturan Tuhan. Maka dia akan bertumbuh. Bertumbuhnya bukan karena saya, tetapi dia bertumbuh karena Allah sendiri memberi pertumbuhan lewat pengejarannya akan ketiga hal itu. Nah, Allah yang memberi pertumbuhan, dan pertumbuhan itu berasal dari Allah. Jangan pernah berpikir bahwa kita yang memberi pertumbuhan kepada orang-orang yang kita layani. Tidak sama sekali. Tetapi Allah. Biarlah Allah yang dimuliakan dan diagungkan pada akhirnya di dalam keseluruhan pertumbuhan hidup orang-orang yang kita pimpin. Kalau dia menjadi dewasa, kalau dia akhirnya menjadi pengaruh bagi banyak orang, bukan pertumbuhannya daripada Tuhan. Dan bagian kita hanya menemani pertumbuhan itu saja. Oke. Slide selanjutnya. Nah, di situ slide selanjutnya. Sebelum ini ada gambar pohon ya di situ. Nah, ini tadi yang sudah dibahas. Nah, ada bagian yang tidak terlihat, tetapi juga ada bagian yang terlihat. Yang sering kali yang dilihat orang adalah bagian-bagian yang terlihat ini ya. Bagian-bagian yang terlihat ini. Ya, yang terlihat ini adalah proses pertumbuhannya. Batang itu adalah proses pertumbuhannya ya. Kemudian nanti berharap muncul wataknya. Watak itu hasil dari pertumbuhan itu, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan. Ini adalah pekerjaan ya, pelayanannya. Pelayanannya itu akan muncul banyak di dalam caranya itu. Oke. Nah, itu yang akan kita harapkan terjadi di dalam hidup kita. Oke. Terus, tadi kita harus mengejar pertumbuhan. Kalau kita mengejar pertumbuhan, mau tidak mau, kita juga mengejar dengan demikian, mengejar yang pertama, hidup ibadat pribadi kita dengan Tuhan, atau apa yang tidak nampak itu. Kemudian, juga kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan, yang terakhir, mengejar penyerahan kepada Tuhan di dalam pengendalian Tuhan tadi. Nah, yang pertama kita akan pelajari mengejar ibadat pribadi. Ibadat pribadi itu apa? Kalau kita lihat tadi di bawah itu ada saat teduh, kemudian ada hidup firman, ada doa, dan juga ada persekutuan dengan anak Tuhan di dalam komunitas, dan ada alone with God. Tetapi kita akan belajar lihat saat teduh itu apa? Saat teduh itu membangun. Di dalam saat teduh, ketika kita mengejar hidup ibadat saat teduh ini, maka kita sebenarnya sedang mengejar relasi kita dengan Tuhan, membangun relasi atau hubungan kita dengan Tuhan untuk kita mengenal Tuhan. Jadi tekanan dari saat teduh adalah pengenalan kita akan Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan, membangun persekutuan atau hidup bergaul dengan Tuhan itu. Nah, itu inti dari saat teduh. Saat teduh itu bukan membaca Alkitab sebenarnya, atau saat teduh itu bukan sekedar membaca Alkitab, tetapi lebih dari itu membaca Alkitab untuk saya mengenal ya. Saya minta maaf sebentar. Ngecharge. Oke, makasih. Ini saya di Klaten, jadi tidak di kamar belajar saya yang sudah siap segala sesuatunya. Saya lupa menyiapkan, saya minta maaf. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Jadi, yang pertama tadi mengejar saat teduh ya. Nah, saat teduh itu tekanannya pada
Teman-teman bersabar sebentar ya. Kita menunggu Mbak Tia. Maaf, suara saya, apakah saya sudah kembali? Suara saya sudah terdengar? Sudah. Teman-teman, maaf sekali. Tadi sempat keluar ya. Aduh, saya minta maaf sekali. Baik, saya lanjutkan lagi ya, berkaitan dengan ibadah pribadi. Baik. Nah, saat teduh tadi sekali lagi membangun relasi sebagaimana saya sedang membangun hubungan dengan Bapak angkat. Maaf teman-teman, kita menunggu Mbak Tia lagi ya. Maaf sekali lagi, apakah saya sudah masuk kembali? Sudah Mbak. Oke, maaf sekali lagi. Nampaknya sinyalnya tidak cukup baik di Klaten. Ini saya pakai HP. Tadi saya pakai netbook. Saya pindah ke HP supaya lebih baik hasilnya. Tidak mati-mati lagi. Berharap tidak mati-mati lagi. Aduh, saya minta maaf betul. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, teman-teman, sekali lagi tadi ya, kalau saya ngulang ini lagi ya, adopsi, maka saya akan mencoba terus berusaha untuk terus membangun relasi dengan bapak angkat saya. Dengan cara apa? Membangun komunikasi dengan dia, ngobrol dengan dia, datang kepada dia secara sengaja, mendatangi dia dan mengajak ngobrol dengan dia. Sekalipun awalnya itu canggung banget, gak enak banget, tetapi itu perlu dilakukan. Kalau tidak menabrak kecanggungan itu, maka saya tidak akan pernah bisa ngobrol nyaman dengan dia, atau tidak bisa selamanya tidak akan pernah bisa bergaul dalam dengan dia dan tidak menikmati kebenaran bahwa saya adalah anaknya dia. Sama halnya dengan kita, saya sudah diadopsi, kita semua orang yang percaya sudah diadopsi oleh Allah Bapa kita. Nah, dengan demikian, faktanya saya adalah anaknya dan saya hanya butuh punya pengalaman itu. Saat teduh, membangun relasi supaya saya mengalami fakta bahwa saya sudah diadopsi oleh dia menjadi anaknya dan mengalami real pergaulan sebagai anak dan bapak yang dalam. Nah, itu saat teduh. Maka kejarlah saat teduh. Kejarlah pergaulanmu dengan Tuhan. Kejarlah kehubunganmu yang intim dengan Tuhan. Sampai teman-teman menikmati real bagaimana bersekutu intim dengan dia, bersekutu dalam dengan dia, mendengar dia bicara. Engkau leluasa untuk menyatakan
apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu kepada dia. Tapi juga semakin kenal, oh Bapakku itu seperti ini toh. Oh Tuhan itu mengasihiku itu sampai seperti ini ya. Itu bisa kita alami ketika kita mengejar saat teduh itu. Nah, tapi juga kejarlah hidup ibadah di dalam hidup firman-Mu. Ada ilustrasi tangan ya. Untuk apa? Hidup firman itu untuk mengerti standar firman Tuhan utuh. Untuk hidup di dalam kehendak. Tadi di dalam pergaulan dengan dia, ini berkaitan dengan hidup di dalam kehendak dia atau standar hidup, standar firman di dalam kehendak dia. Ada ilustrasi tangan, nanti kita akan lihat di bawah. Ada mendengar, membaca, kemudian menyelidiki, kemudian menghafalkan dan merenungkan itu. Dan kemudian kejarlah doamu. Doa itu pernyataan kebergantungan kita kepada Tuhan dan penyerahan. Saya menyadari saya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan saya tidak bisa menyediakan segala yang saya perlukan, maka saya bergantung kepada Tuhan. Saya bergantung kepada Allah. Nah, saya menyerahkan diri setelah itu kepada Tuhan oleh karena saya tidak mampu. Jadi itu anugerah ya, saya bisa belajar untuk bergantung kepada Tuhan, tetapi juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, itu hidup ibadat kita. Yang ketiga, kejarlah itu, tetapi juga di slide yang berikutnya, hidup ibadat itu berkaitan dengan persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Itu komunitas kita dengan orang lain, sama-sama anak Tuhan, komunitas sama-sama anak Tuhan. Dengan demikian apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita orang percaya dan dia adalah orang percaya, maka kita akan bisa saling dibangun satu dengan lain, saling menegur satu dengan lain. Dia menajamkan saya menajamkan dia, maka saya akan semakin bertumbuh di dalam watak. Tapi juga alone with God itu seperti saat teduh tapi panjang. Jadi menolong kita untuk punya kebergaulan dengan Allah, persekutuan dengan Allah yang panjang. Nah, itu alone with God. Nah, itu tidak akan kita bahas banyak, tetapi sebenarnya itu yang akan kita kejar seumur hidup kita. Slide selanjutnya kita akan belajar apa? Kalau begitu, karena itu penting di dalam pertumbuhan saya. Kalau saya mengejar pertumbuhan itu berarti mengejar hidup ibadat itu atau akar itu, maka yang penting adalah kita lihat akar yang paling kuat di sana, itu saat teduh. Nah, saya bertanya kepada teman-teman, dan teman-teman, saya berharap teman-teman bisa menjawabnya sendiri ya. Nah, selama ini saat teduhmu itu seperti apa? Siapa di sini yang saat teduh? Angkat tangan. Saya bisa melihat beberapa video di sini, wajah-wajahnya. Siapa yang sudah mulai saat teduh di sini? Oke, terima kasih. Saya bersyukur teman-teman sudah belajar saat teduh. Nah, tetapi saya pengen teman-teman lihat gambar ini dulu. Itu gambar bapak dan anak yang saling berpegangan tangan ya. Apa yang kalian nikmati dari gambar itu? Coba teman-teman lihat. Dan kemudian bayangkan itu dirimu dan itu Bapamu yang di surga. Apa yang engkau nikmati dari gambar itu? Bayangkan itu adalah Bapakmu di surga yang mengasihimu, yang menyerahkan hidupnya kepadamu dengan mati di kayu salib untukmu. Dan engkau adalah anak kecil itu. Apa yang kalian rasakan? Apa yang engkau nikmati dari gambar ini? Teman-teman, saya menikmati relasi. Saya suka gambar ini karena begitu saya menikmati relasi dengan Allah. Jadi ini saya seperti anak yang dipegang tangannya oleh bapaknya. Betapa bapak itu mengenal saya. Tapi saya juga belajar mengenal dia sehingga saya bergantung penuh kepada bapak itu. Bergantung penuh kepada Bapa yang di surga itu. Saya mempercayakan diri kepada dia. Itu kebergantungan, itu doa. Karena seperti anak kecil, saya bergantung kepada Bapak saya. Ada kasih di dalamnya.
ada kebergantungan, ada kepercayaan. Saya mempercayai Allah, tapi juga belajar mengasihi Allah, tetapi Allah begitu mengasihi saya, menemani saya, menggandeng saya sebagai bapak. Dan juga apa? Pimpinan. Anak kecil tidak pernah bisa berjalan sendiri. Untuk sampai kepada satu tujuan, dia butuh orang yang jauh lebih dewasa, yang dia percaya. Siapa itu? Bapaknya. Bapak itu menggandeng, memimpin dia, menuntun dia. Tetapi juga bapak itu yang memelihara hidupnya, memberi rasa aman. Itu yang saya nikmati dari gambar ini. Teman-teman, saya tahu di antara teman-teman ada yang punya persoalan dengan bapak, dan mungkin sulit untuk memahami cara ini. Dan dengan demikian sulit untuk memahami bahwa Bapa yang di surga itu begitu mengasihi, merindukan relasi. Dapat dipercayai, saya bisa mempercayai dia, saya bisa bergantung penuh kepada dia, saya bisa menyerahkan hidup penuh kepada dia. Saya bisa mengalami pimpinan dia, tuntunan dia, pemeliharaan dia, dan rasa aman itu. Mungkin ada di antara engkau yang tidak bisa memahami itu karena engkau tidak memiliki pengalaman dengan Bapa yang cukup baik. Saya pun demikian. Tetapi jangan menyerah, karena Bapakmu itu bukan Bapak. Bapakmu yang di surga itu bukan Bapakmu yang di dalam. Sama halnya Bapak saya, itu bukan Bapak saya yang di surga. Bapak saya yang di surga, itulah Bapak yang sejati. Yang seharusnya Bapakku itu melakukan sebagaimana Bapak yang di surga. Tetapi Bapakku orang berdosa yang tidak mampu melakukannya. Dan Tuhan menolongku untuk bisa menikmati dan mengalami kasih seorang Bapak seutuhnya justru dari pribadinya sendiri. Saat teduh itu teman-teman, saya dorong teman-teman untuk melakukannya. Mungkin Bapakmu tidak pernah melakukan hal ini kepadamu, tetapi Bapakmu yang di surga itu sudah membuktikannya dengan kematian di kayu salib untuk melakukannya bagimu. Jadi nikmati dan alami Bapakmu yang di surga itu. Ayo bangunlah, kejarlah saat teduh. Relasimu dengan Bapakmu. Slide selanjutnya, Roma 8 ayat 15 dan 16. Ini pernyataan dari gambar ini. Tetapi kamu telah menerima roh. Setiap orang yang percaya itu menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh apa? Roh yang menjadikanmu dan menjadikanku itu sebagai apa? Sebagai anak Allah. Dan dia adalah Bapak saya, kalau saya adalah diadopsi menjadi anaknya, dan Allah kita itu adalah Allah yang baik. Oleh roh itu kita bisa berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Itu panggilan, kalau di dalam bahasa aslinya itu panggilan dekat dengan Bapa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu daddy, dad. Itu panggilan akrab, itu panggilan yang dekat. Aba itu adalah panggilan akrab, panggilan dekat dengan Bapa kita di surga. Alkitab begitu detail menyatakan kepada kita bahwa kita bisa memanggil Bapak kita itu dengan sangat akrab. Kita bisa mengalami dia itu dengan begitu akrab, dengan panggilan Daddy, dengan panggilan Bapak gitu. Bukan ayah ya, tetapi Bapak. Ya Aba, ya Bapak. Itu relasi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Engkau dan aku adalah anaknya. Dengan demikian, dia adalah Bapak kita. Nah, kita bisa menikmati relasi yang akrab dan intim itu. Bukan karena kita, tetapi karena dia yang lebih dulu datang kepada kita. Untuk kita bisa menikmati relasi dengan dia. Berarti pasti bisa. Kenapa? Karena inisiatifnya dari Bapak, bukan dari kita. Nah, dia yang lebih dulu merindukan, dia yang dulu mendatangi kita, sampai kita bisa bersekutu dengan dia. Karena itu jangan abaikan lagi saat teduhmu. Itu waktumu yang penting. Jadikan itu menjadi waktu istimewamu dengan Tuhan, untuk engkau bertemu dengan dia. Jadi saat teduh itu waktu yang sengaja. Slide selanjutnya. Waktu yang sengaja kita sediakan secara khusus untuk berjumpa dengan Allah secara pribadi, untuk berbicara
dan mendengarkan Dia setiap hari. Allah bicara lewat firman, dan kita mendengar Allah lewat firman, dan Allah mendengar doa kita. Kita bicara kepada Allah di dalam doa. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan lewat saat teduh. Slide selanjutnya, seperti apa saat teduh saat ini? Teman-teman bisa koreksi sendiri ya, bukan koreksi, tapi lihat saat teduh saat ini. Apakah selama ini sudah mulai membangun saat teduh? Kalau belum, bangunlah mulai dari sekarang. Mulailah kapan saya akan membangun. Kapan saya saat teduh, di mana saya akan saat teduh, kapan dan di mananya itu, pakailah waktu yang terbaik, yang tidak terganggu, dan tempat yang terbaik, tempat yang tidak terganggu. Mungkin kamar belajar yang tidak terganggu oleh apapun. Juga waktu yang terbaik, yang tidak terganggu waktu sekolah, yang tidak terganggu waktu mengerjakan PR, yang tidak terganggu waktu nonton drama Korea atau acara-acara TV apapun. Jadi bangun. Kapan, di mana, bagaimana melakukan. Kalau belum bisa, datang pada pemimpin PA untuk minta diajari. Kalau engkau belum PA, mintalah teman untuk aku pengen punya kakak PA yang bisa ngajarin aku saat teduh. Mintalah pemimpinmu untuk bisa ngajari saat teduh dalam. Kita nggak akan membahas itu di sini dalamnya, karena kita akan membahas yang utamanya dulu. Nah, kalau sudah ada, bangunlah keteraturannya. Oh ya, saya sudah mulai. Kemudian bangunlah teratur untuk melakukannya. Awalnya mungkin canggung dengan Tuhan, tetapi terus-menerus lakukan sampai teratur, sehingga bisa menikmati. Nah, tidak ada lagi kecanggungan dengan Dia. Membangun kebiasaan, itu butuh setiap hari. 14 hari pertama, itu penting. Kalau engkau lulus 14 hari pertama, maka saat teduhmu akan semakin engkau nikmati. Kemudian jika sudah teratur, bangunlah kedalaman. Apakah itu penggaliannya mulai berkembang, bahan-bahannya berkembang, tidak pakai buku saat teduh terus dari santapan harian gitu terus, tapi mulailah dengan Alkitab, bagian-bagian di dalam Alkitab. Mungkin mulai dari Matius, mulailah dengan metode-metode penggalian untuk belajar langsung. Bagaimana caranya? Tanyailah kakak PA-mu, pasti bisa kakak PA-mu melakukannya. Kalau kakak PA tidak bisa melakukan, dia akan tanya kepada kakak PA-nya yang lebih senior. Nah, teman-teman, perdalamlah saat teduhmu itu supaya engkau memiliki kedalaman yang lebih dalam dengan Tuhan di dalam saat teduh. Kemudian, atasi persoalan. Apakah itu kemalasan, perasaan tidak layak, kesibukan, kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk saat teduh? Bicarakan dengan pemimpin untuk menyelesaikan satu persatu persoalan-persoalan di dalam saat teduh itu. Salah satunya, seorang teman ya, itu rumahnya itu hanya satu petak. Dan kalau tidur di situ, makan di situ, kemudian bercengkerama di situ, bagaimana dia bisa saat teduh? Pada akhirnya apa? Di dalam pembicaraannya dengan pemimpin PA-nya, akhirnya dia menemukan, oh iya, bisa saat teduh. Di mana? Aku bisa saat teduh di belakang rumah, di kebun, ada kebun kecil, dan akhirnya dia bisa saat teduh setiap hari di kebun itu. Bayangkan, karena dia apa? Karena dia mau mengejar relasi dengan Tuhan, kedalaman dengan Tuhan. Dia bertumbuh hidupnya sampai di sana. Teman-teman, lakukan itu. Kemudian, di slide yang selanjutnya, kita kejar tinggal di dalam firman itu. Ada ilustrasi tangan di situ. Apa? Mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan. Nah, kita bisa memegang kuat firman Tuhan, bisa menikmati keseluruhan kekayaan firman Tuhan, mengalami penuh kalau saya menggunakan keseluruhan 5 jari saya itu untuk memegang Alkitab ini. Tidak mudah jatuh, tidak mudah direbut. Maka saya perlu memegangnya erat-erat. Betul, bisa dengan satu saja, tetapi ini tidak kuat. Maka kita selalu keseluruhan dari jari itu. Yang terutama selalu dengan renungkan. Kalau mendengar itu dengan merenungkan. Kalau membaca dengan merenungkan. Mempelajari dengan renungkan dan menghafal dengan merenungkan. Semuanya harus kita lakukan dengan cara merenungkan. Kenapa? Semua hal ini kita bisa alami dan nikmati kalau saya merenungkannya. Merenungkan itu berarti memperhadapkan firman Tuhan itu dengan hidup saya, sehingga saya bisa mengambil penerapan praktis. Nah, penerapan itulah yang membangun pertumbuhan di dalam hidup kita. Sorry, saya akan cepat. Kemudian di slide selanjutnya, nah teman-teman nanti bisa minta PPT ini ya. Di situ ada beberapa hal yang teman-teman bisa kerjakan. 5 jari itu tujuannya apa? Mendengar itu tujuannya mendengar
firman yang dibicarakan, yang kemudian dijelaskan, mendapatkan kebenaran dan pengetahuan. Membaca itu membaca keseluruhan dengan cepat, seperti membaca keseluruhan dengan cepat sehingga saya bisa mengerti keseluruhan, melihat keseluruhan frame dari Alkitab ini apa, tema utama dari Alkitab ini apa, susunan kitab ini disusun itu seperti apa, itu dengan membaca Alkitab. Nah, teman-teman perlu untuk membaca Alkitab supaya ketika teman-teman nanti mempelajari dalam Alkitab itu, saya punya frame keseluruhan di Alkitab itu. Yang membaca Alkitab itu penting. Bacalah keseluruhan perjanjian lama atau perjanjian baru, bisa mulai dari perjanjian lama, kemudian masuk ke perjanjian baru, atau perjanjian baru ke perjanjian lama. Kalau saya mendorong untuk yang baru awal-awal, mulai dari perjanjian baru ke perjanjian lama. Kenapa? Perjanjian lama itu punya tingkat kesulitannya yang lebih berat daripada perjanjian baru. Banyak ceritanya di perjanjian baru, sehingga mudah untuk memahami perjanjian baru. Jadi saya sarankan mulai dari perjanjian baru dulu, masuk ke perjanjian lama. Satu putarannya dari perjanjian baru ke perjanjian lama. Setelah beberapa kali putaran, nah teman-teman bisa nanti variasikan di dalam membaca Alkitab itu dengan banyak cara. Nah, kemudian mempelajari itu mendapatkan standar kebenaran ya. Kemudian menghafal itu memasukkan firman itu di dalam hati dan pikiran, dan kita bisa pakai siap kapanpun juga firman Tuhan itu ketika ada serangan-serangan jahat. Tetapi juga kita bisa pakai kapanpun itu untuk alone with God 24 jam dengan Tuhan dan merenungkan terus-menerus firman Tuhan itu. Ya, teman-teman, nanti bisa baca ini lebih dalam ya. Dan merenungkan itu berarti apa? Memikirkan sambil berdoa dengan maksud untuk mengerti dan menerapkan ya. Menyesuaikan di dalam hidup. Menyesuaikan hidup kita itu dengan Tuhan. Apa arti firman Tuhan itu dan bagaimana hidup saya, dan kemudian apa yang saya lakukan untuk saya menaati firman Tuhan itu. Itu yang memberi pertumbuhan. Itu yang membuat kita berubah hidupnya. Nah, slide selanjutnya itu lebih detail. Nah, ada tindakan praktisnya. Teman-teman nanti bisa lihat tindakan praktisnya dan kemudian penerapannya itu apa saja. Teman-teman bisa lihat nanti kalau mau memulai, mulailah satu saja hal dulu, kemudian nanti teratur dulu, baru berdalam dulu. Nah, salah satunya mendengarkan itu bisa mendengarkan lewat khotbah, gereja, persekutuan. Saat seperti ini teman-teman mendengarkan, bahkan membaca buku rohani itu mendengarkan. Itu buku rohani itu khotbah yang ditulis. Nah, penerapannya apa? Supaya saya bisa mengingat terus-menerus dari apa yang saya dengar, maka saya butuh mencatat. Nah, mencatat itu penting. Menjadi bagian penting, menjadi bagian penerapan yang penting dari mendengar. Kemudian membaca itu Bible reading, kemudian mempelajari itu PA persiapanmu dan PA-mu dengan pemimpin, tapi juga PA persiapanmu. Nah, itu penting. Nah, teman-teman bisa lihat menghafal itu ada banyak seri di situ, teman-teman. Bahkan sampai ada seri penghafalan ayat pribadi. Nah, teman-teman ini butuh berkembang. Butuh ada, kemudian butuh teratur, dan kemudian butuh dalam. Ini perlu untuk bertumbuh juga. Akar itu perlu bertumbuh. Maka butuh ada dulu, kemudian butuh teratur, itu semakin panjang, dan memperdalam semakin panjang lagi. Maka hidupmu akan bertumbuh ke atas semakin nampak, kelihatan, dan semakin kokoh. Hidupmu di dalam Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan. Oke, teman-teman nanti bisa lihat dan baca, diskusikan dengan pemimpin PA-mu. Saya berharap tidak hanya dibaca di sini saja, tetapi teman-teman bisa diskusikan dan kemudian bisa mengambil penerapan-penerapan, mendengar penerapannya apa, membaca penerapannya apa, mempelajari itu penerapannya apa, menghafal itu penerapannya apa, kemudian merenungkan itu penerapannya apa. Teman-teman bisa mendiskusikan itu dengan pemimpin dan kemudian mengambil penerapan-penerapan pribadi. Saya berharap ini dibicarakan dengan pemimpin masing-masing. Dan para pemimpin, saya berharap ini menjadi PR bagimu untuk mendiskusikan dengan adik-adik PA-mu supaya adik-adik PA-mu bertumbuh. Saya terus memperjuangkan hal ini untuk saya pribadi, tetapi juga memperjuangkan hal ini untuk adik-adik. Bahkan dengan pemimpin paling besar di keadaan ini, hari-hari ini kami sedang mendiskusikan bagaimana memperdalam saat teduh dan memperdalam Bible reading. Ya, dia membicarakan dan membagikan bagaimana dia saat teduh, tapi juga Bible reading-nya. Tidak berhenti di waktu awal-awal dia PA, bahkan sampai dia memimpin orang lain dan memimpin pelayanan pun, itu perlu diperdalam.
Oke. Terus tidak hanya hidup di dalam firman, di slide selanjutnya kita belajar tadi ya, mengejar hidup ibadat itu termasuk mengejar hidup doa. Sekali lagi ada 5 ilustrasi, 5 jari ya, ilustrasi tadi tangan firman, ini tangan doa. Ada adoration, penyembahan itu ada di jempol, kemudian ada confession, pengakuan dosa, thanksgiving, ada ucapan syukur, tapi juga ada doa syafaat, tapi juga petition, doa pribadi kita dengan Tuhan. Teman-teman bisa membaca sendiri, pujian itu menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita memuji pacar kita kan mudah ya untuk menyatakan, kamu cantik. Itu karena apa? Karena saya mengasihi dia. Dan itu dilakukan dengan sukacita. Demikian halnya ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, itu menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu, engkau baik sekali padaku, dan aku menikmati kebaikanmu itu. Dan tapi juga membesarkan dia. Ucapan syukur itu menyatakan terima kasih kita atas kasihnya, tapi juga atas perbuatan-perbuatannya di dalam hidup kita. Nah, itu spesifik dengan demikian. Terima kasih untuk pemberianmu hari ini apa saja. Ini begitu. Nah, itu ucapan terima kasih. Tapi juga pengakuan itu setuju bahwa tindakan yang kulakukan itu dosa dan menyakiti hati Allah. Itu confession, itu pengakuan dosa. Dan kemudian syafaat itu permohonan untuk orang lain, dan permintaan pribadi itu ya permintaan kita. Dan itu butuh bertumbuh, teman-teman. Ini bisa satu sesi sendiri ketika membahas tentang berdoa ini. Tetapi intinya adalah kita harus bertumbuh di dalam doa, supaya kita bertumbuh ke atas di dalam waktu dan pekerjaan Tuhan. Kebergantungan kita kepada Tuhan dan penyerahan. Dan itu kita bisa terdalam di dalam ilustrasi 5 jari ini. Bagaimana penyembahan kita, bagaimana pujian kita kepada Tuhan, bagaimana ucapan syukur kita, itu harus bertumbuh. Kita bersyukur semakin bertumbuh oleh karena kita semakin menikmati pengalaman dengan Dia, maka wajar kita bertumbuh di dalam ucapan syukur. Karena apa? Karena kita menikmati bagaimana Allah. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat seperti apa hidup doamu. Sama seperti saat berdoa tadi. Apakah sudah ada? Kalau belum ada, mulailah. Kalau sudah mulai, kemudian teraturlah. Kalau sudah teratur, mulai perdalamlah. Kemudian lihat apakah ada persoalan-persoalan di sana. Kalau ada, bicarakan dengan pemimpinmu. Nah, itu bisa menjadi evaluasi kita di dalam hidup doa kita. Mungkin ada persoalan, Tuhan kok saya berdoa seakan-akan saya tidak bisa berdoa, atau seakan-akan saya hanya ngomong sendiri. Ada masa-masa gersang itu. Teman-teman mungkin alami itu. Beberapa waktu ini belajar berdoa untuk COVID setiap hari di jam yang sama, tetapi juga untuk berdoa untuk saudara-saudara muslim. Kadang-kadang nggak bisa ngomong, tapi tetap belajar, tekun melakukannya. Dan di dalam ketekunan itu yang saya pelajari sendiri di dalam kedalaman doa, saya sedang belajar sendiri. Ketika saya nggak bisa ngomong, tetapi ketika saya datang kepada Tuhan dan tetap Tuhan saya nggak bisa ngomong, saya harus berdoa apa? Tuhan yang menaruhkan sendiri untuk berdoa. Awalnya 5 menit, 10 menit nggak bisa ngomong, tetapi lama-lama bisa ngomong, dan bahkan ada emosi yang diizinkan Allah untuk nampak di sana. Kasih dan belas kasihan kepada orang-orang itu dimunculkan Allah. Itu dari suasana yang saya nggak bisa ngomong itu. Tetapi minta Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa berdoa, tolong saya nggak bisa berdoa. Dan Tuhan mengajar untuk berdoa. Betul, Roh Kudus mengajarkan kita bagaimana, apa itu berdoa dan bagaimana berdoa. Dan bahkan Dia kadang-kadang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang mengajar kita berdoa. Nah, slide selanjutnya, apa penghalang pertumbuhan? Di situ tidak ada, maaf, di situ tidak ada penghalang pertumbuhan. Kurang tadi. Nah, penghalang pertumbuhan itu ada 3 hal. 1, penyakit. Anak tidak bertumbuh dengan baik, pohon tidak bertumbuh dengan baik itu karena penyakit. Penyakit itu apa? Dosa dan pencobaan dosa. Tapi juga penyakit itu persoalan-persoalan masa lalu, luka-luka di masa lalu. Itu penyakit. Dan itu ada di dalam diri. Persoalan yang ada di dalam diri. Dosa, pencobaan dosa, kemudian persoalan-persoalan masa lalu,
termasuk di dalamnya persoalan-persoalan okultisme, itu menjadi penghalang untuk kita bertumbuh. Itu penghalang-penghalang pertumbuhan. Teman-teman bisa pelajari ini lebih dalam sebenarnya. Suatu saat teman-teman bisa mempelajari penghalang-penghalang, justru satu bagian saja penghalang-penghalang pertumbuhan itu yang membuat tidak bisa bertumbuh, termasuk di dalam relasi dengan Tuhan itu. Nah, itu penyakit, dan itu perlu untuk diselesaikan. Kalau berkaitan dengan dosa dan kebiasaan, segera selesaikan. Akui bahwa ini dosa, dan akui bahwa saya masih senang dengan dosa itu. Minta Tuhan menolong. Tuhan, tolong saya yang masih senang dengan dosa itu membenci dosa itu. Dan kemudian mengambil keputusan untuk berhenti, memangkas semua hal yang menjadi akses untuk saya melakukan dosa itu, potong semuanya. Kalau itu berkaitan dengan dosa-dosa seksual, dosa-dosa pikiran, pornografi, pangkas semua hal yang membuat saya bisa mengakses hal-hal pornografi atau mengakses pikiran yang bisa membuat pikiran-pikiran cabul, semuanya dipangkas. Dan kemudian terus berdoa setiap hari, Tuhan bersihkan, sucikan, tapi juga buat saya semakin membenci dosa itu. Ketika saya mulai ada kebencian dengan dosa itu, pasti akan selesai dengan sendirinya. Tapi itu butuh waktu dan butuh proses. Sekali lagi bicarakan dengan pemimpinmu. Kadang-kadang ini butuh teman untuk menemani menyelesaikan persoalan dosa itu. Tapi juga butuh doa orang lain untuk terus-menerus menyelesaikan persoalan itu. Nah, butuh saudara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dosa itu. Termasuk kalau engkau punya persoalan masa lalu, bincangkan itu dengan pemimpinmu supaya itu bisa diselesaikan. Terlebih kalau itu persoalan karena okultisme, bicarakan dengan pemimpin supaya itu bisa diselesaikan. Okultisme itu bisa betul-betul menghalangi untuk kita bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Ketika kita mau membaca Alkitab, selalu dibuat ngantuk. Itu kadang-kadang karena persoalan okultisme. Bagaimana saya bisa menikmati Tuhan kalau setiap saya membaca Alkitab selalu ngantuk? Nah, maka kita perlu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan okultisme itu. Kalau saya berdoa, nggak pernah bisa fokus, nggak pernah bisa loh ya, dalam artian nggak bisanya itu jauh lebih banyak daripada bisanya. Nah, bisa bincangkan dengan pemimpin PA-mu. Siapa tahu ada persoalan okultisme yang perlu diselesaikan. Kemudian, selain penyakit, tapi juga ada tantangan kehidupan. Tantangan kehidupan, ada badai. Itu apa? Peristiwa-peristiwa yang diizinkan terjadi di luar kendali kita. Tadi kita belajar, terima itu sebagai kedaulatan Allah, dalam pengawasan Allah, responi dengan benar. Tuhan memakai itu untuk kebaikan kita. Ingat bahwa Tuhan itu menekuk, tetapi nggak pernah mematahkan. Tuhan itu memukul, tetapi tidak pernah menghancurkan. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan di dalam hidup kita. Kadang kita harus ditekuk, kadang kita harus dipukul untuk memangkas bagian-bagian yang sulit di dalam hidup kita. Bagian-bagian yang salah di dalam hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk di dalam hidup kita. Itu kadang-kala harus dipangkas oleh Dia. Dan Allah kadang-kala harus memangkas dengan cara-cara yang kuat. Allah bisa memakai banyak hal untuk itu. Tapi tujuannya apa? Kita semakin serupa dengan Dia. Kudus, bersih. Dengan demikian semakin menikmati karunia-karunia relasi dengan Dia dan semua kekayaan dengan Dia. Kadang-kadang Allah mengizinkan itu di dalam hidup kita. Respon dengan benar, terima itu sebagai pengawasan Allah. Syukurlah karena hal itu, ikuti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kulakukan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Tapi juga hambatan atau penghalang pertumbuhan yang terakhir adalah merasa sudah dewasa. Paulus tidak merasa dewasa. Dengan demikian dia terus mengejarnya. Seseorang yang sudah merasa dewasa, dia akan berhenti untuk mengejar. Maka pada waktu itu dia berhenti bertumbuh. Jangan pernah merasa sudah dewasa. Kedewasaan itu ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3. Kita bisa bertemu dengan Dia secara muka, dengan demikian kita menjadi seperti Dia. Betul, sempurna di dalam keserupaan dengan Kristus. Itu nanti ketika kita berjumpa dengan Dia. Tetapi di dalam masa itu ada waktu di mana saya terus-menerus mengejar itu. Jangan pernah merasa dewasa. Engkau pasti akan berhenti untuk bertumbuh. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Slide yang terakhir, pertumbuhan. Keselamatan itu sekali seumur hidup, teman-teman. Tetapi pertumbuhan itu proses seumur hidup. Karena itu, jika Allah sabar terhadap hidupmu di dalam pertumbuhanmu itu, Dia menemani hidupmu di dalam pertumbuhan itu, sabarlah dengan dirimu sendiri. Sekalipun seakan pertumbuhan itu lambat, tetapi tekunlah melangkah dengan memandang kepada tujuan ke depan.
Pandanglah tujuan itu menjadi serupa dengan Kristus itu. Jatuh itu bagian dari proses pertumbuhan, tapi jangan berhenti di dalam kejatuhan itu. Jatuh tergelik, jangan. Segeralah bangun dan kembalilah berjalan dengan kebergantungan kepada Tuhan. Jika lelah, berserulah. Tuhan menyediakan topangannya yang kuat. Buluh yang terkulai tidak akan pernah diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan pernah dipadamkan. Tuhan menekuk, tapi tidak akan pernah mematahkan. Tuhan memukul, tetapi tidak pernah sampai menghancurkan. Tuhan tahu apa yang sedang dibuatnya. Tuhan sedang membentuk hidupmu. Tuhan sedang membangun hidupmu. Supaya engkau berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dunia ini diberkati oleh karena kehadiran. Dan oleh karena kehadiran Allah di dalam hidupmu. Mari teruslah bertumbuh. Jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Jangan pernah merasa bahwa engkau sudah selesai pertumbuhanmu. Tetapi, belajarlah seperti Paulus yang memandang kepada tujuan itu. Meninggalkan semua yang di belakang. Apa itu dosa? Apa itu kepahitan? Apa itu persoalan masa lalu? Apa itu kesenangan-kesenangan, kebanggaan-kebanggaan masa lalu? Paulus melepaskan itu, mengarahkan diri kepada Tuhan, panggilan Tuhan, keserupaan dengan Tuhan itu, dan mengejarnya terus-menerus. Kejarlah pertumbuhanmu itu, teman-teman. Kejarlah hal yang tidak nampak itu. Tetapi yang tidak nampak itu sangat berarti di dalam hidupmu untuk pertumbuhanmu. Dan kau menghasilkan buah. Dan buah itu matang, bisa dinikmati oleh banyak orang. Tidak hanya di sekitarmu, tapi bagi bangsa-bangsa di luar sana. Sekali lagi ingat, itu kemuliaan hidupmu sebagai seorang murid. Engkau ditarik untuk menyertai dia. Untuk apa? Berrelasi dengan dia. Membangun pertumbuhan yang tidak kelihatan itu. Supaya apa? Supaya engkau bisa diutusnya pergi di ujung-ujung. Saya berdoa supaya setiap engkau merindukan pertumbuhan itu terus menerus. Kalau engkau tidak melakukan apapun, lakukan ini saja. Kejarlah pertumbuhan itu. Maka pada waktunya Tuhan akan mempercayakan banyak hal kepada. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar. Terima kasih untuk hatimu yang engkau nyatakan besar kepada kami. Kasih-Mu yang engkau nyatakan kepada kami, kerinduan-Mu untuk kami bertumbuh. Karena pertumbuhan itu berasal daripada-Mu. Maka pertumbuhan itu gak mustahil. Kami bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki wataknya Kristus. Kasih, kebaikan, kemurahan, lemah lembut, semua yang disebut buah roh itu ada di dalam hidup kami. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini melayani banyak orang, tetapi juga memuridkan. Itu tidak mustahil untuk kami nikmati dan alami. Oleh karena Engkau sendiri yang memulai hidup kami ketika kami percaya kepadamu. Tetapi Engkau sendiri juga yang memberi pertumbuhan. Betapa Engkau melakukan segala sesuatu supaya kami bersekutu dengan Engkau, supaya kami menjadi serupa dengan gambaran. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengejarnya. Mengejar apa yang tidak nampak bagi orang lain, yang mungkin bukan sesuatu yang keren bagi orang lain, yang tidak akan pernah dilihat oleh orang lain, tetapi itu yang paling fundamental di dalam hidup kami. Mengejar hidup ibadat kami di dalam Tuhan. Tolong kami untuk mengejar saat itu, mengejar relasi dengan firman, relasi dengan doa, Engkau dengan doa, tapi juga di dalam penyerahan penuh kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, tolong kami. Terima kasih. Hamba menyerahkan setiap adik-adik ini kepada Tuhan, meletakkannya kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia yang sanggup untuk membangun hidup adik-adik ini, tetapi juga yang sanggup memberi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh adik-adik. Terima kasih. Hamba menyerahkannya padamu. Engkau yang memberi pertumbuhan. Teman-teman bisa mengambil keputusan apa yang teman-teman ingin lakukan. Setelah ini, setelah berdoa, teman-teman bisa sungguh datang kepada Tuhan secara sederhana, meminta Tuhan menolong apa yang teman-teman bisa lakukan. Tuhan, tolonglah anak-anakmu ini untuk bisa mengambil keputusan-keputusan praktis di dalam pertumbuhannya.
Biarlah sebentar nanti waktu di mana mereka diam, Tuhan berbicara. Bagian-bagian mana yang harus dilakukan, dibangun, tapi juga dibuat teratur, tapi juga diperdalam. Terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh anak-anakmu yang di dalam Tuhan kasih karunia. Terima kasih. Hamba belajar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan